Selamat datang kembali di The Deep Dive. Kali ini kita akan melakukan penelusuran mendalam ke sebuah topik yang kayaknya deket banget ya sama kita semua. Bagaimana industri makanan itu memanfaatkan biologi dasar kita. Terutama pada anak-anak soal ketertarikan pada rasa manis, gula. Mhm. Sumber kita kali ini, Bab 1 dari buku Soul Sugar Fat karya Michael Moss. Judul babnya cukup lugas ya. Exploiting the Biology of the Child. Mengeksploitasi biologi anak. iya judulnya langsung to the point. Betul. Misi kita hari ini? Ya, kita mau bongkar gimana sih ketertarikan alami kita pada gula, yang pada anak-anak itu kuat banget ya. Gimana itu dipelajari, terus diukur, dan akhirnya ya dimanfaatkan sama industri. Kita lihat sains di baliknya, contoh-contohnya gimana, tujuannya jelas. Agar Anda lebih paham nih, kekuatan-kekuatan yang ya sering nggak kelihatan tapi membentuk pilihan makanan kita. Oke, mari kita bedah ini. Yang menarik di sini adalah gimana sesuatu yang rasanya personal banget ya, alami gitu, suka manis, ternyata itu bisa jadi apa ya, medan pertempuran komersial. Sangat strategis. Jadi bukan sekedar suka aja ya. Bukan. Memahami mekanismenya itu jadi penting banget. Apalagi sekarang kan gempuran pemasaran makanan di mana-mana. Ini bukan cuma soal, oh saya suka manis, tapi lebih ke gimana preferensi itu bisa dipetain, diukur, bahkan dioptimalkan sama pihak lain. Demi, ya itu tadi, tujuan komersial. Dan fokusnya ke anak-anak lagi ya di bab ini. Nah, itu dia. Itu yang bikin isunya makin krusial. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu deh. Tubuh kita ini kan secara biologis emang dirancang buat suka yang manis-manis. Ini bukan preferensi aja, tapi udah bagian dari perangkat biologis kita gitu ya. Betul. Dulu kan kita sering dengar soal peta lidah itu, katanya manis cuma di ujung. Tapi sains modern bilang beda ya. Iya, betul sekali. Konsep peta lidah yang kaku itu, wah udah lama ditinggalin. Riset dari tahun 70-an itu udah nunjukin hampir seluruh bagian mulut kita, termasuk langit-langit loh, itu penuh sama reseptor rasa manis. Seluruh mulut ya? Iya, kita punya sekitar 10.000 kuncup pengecap. Dan mayoritasnya itu bisa deteksi manis. Yang lebih kaget lagi, penemuan baru-baru ini nunjukin reseptor manis ini nggak cuma di mulut. Oh ya, di mana lagi? Ada di sepanjang jalur pencernaan, mulai dari kerongkongan, terus ke lambung, bahkan sampai pankreas. Nah, adanya reseptor di luar mulut ini diduga kuat perannya itu ngatur nafsu makan, metabolisme, dan yang pasti nyambung langsung ke pusat kesenangan di otak kita, pleasure zones. Jadi pas kita makan gula, otak keluarin zat kimia, bikin kita seneng, kayak semacam hadiah biologis gitu, karena nemu sumber energi cepat. Wah, jadi sistem hadiah rasa manis ini nyebar ya di tubuh kita, nggak cuma di lidah. Pantes aja dorongannya kuat banget buat nyari yang manis. Hmm, Dan kayaknya kita nurutin banget dorongan itu ya. Ada data nih, rata-rata konsumsi gula per orang itu bisa sampai 71 pon setahun. Itu kalau dibayangin, banyak banget itu. iya sekitar 22 sendok teh gula setiap hari. Untuk setiap orang, gila ya. Sumbernya dari mana aja sih biasanya? Ya, utamanya sih dari tebu. Terus ada bit gula, sama yang belakangan ini makin dominan ya, sirup jagung tinggi fruktosa, HFCS itu. Ah, HFCS. Sering denger itu? Iya, dan ketiga sumber gula itu punya sejarahnya sendiri-sendiri loh. Menarik juga. Sering nyangkut sama geopolitik, ekonomi. Tebukan dibawa Columbus ke dunia baru, terus jadi industri gula gede pakai perbudakan. Terus bit gula muncul di Eropa. Itu gara-gara Napoleon blokade Inggris awal abad 19. Pasokan gula tebu dari Karibia putus, ya orang Eropa cari alternatif. Nemu bit. Bisa tumbuh di sana. Oh, jadi gara-gara perang ya? Bisa dibilang gitu. Terus lompatan besarnya ya tahun 1970-an itu. Pas HFCS ditemukan dan dikomersialkan. Ini momen penting banget. Harga gula tebu lagi tinggi waktu itu. Nah, HFCS ini nawarin dua keuntungan gede buat industri makanan minuman. Pertama, murah. Sebagian karena subsidi jagung gede di Amerika. Kedua, bentuknya cair. Gampang banget dicampur ke minuman ringan makanan olahan lain. Nah, ini nih, munculnya HFCS yang murah dan gampang ini kayaknya nyambung banget ya sama ledakan konsumsi minuman manis. Banget. Konsumsi soda aja misalnya, itu kan sempat naik 2 kali lipat ya, sampai 40 galon per orang per tahun di US. Walaupun turun dikit sih, jadi 32 galon tahun 2011. Iya, ada penurunan sedikit. Tapi turunnya soda itu malah kayak buka pintu buat minuman manis lain ya.
Teh manis kemasan, minuman olahraga, vitamin water, minuman energi, wih naik semua itu. Totalnya bisa 14 galon per orang per tahun. Hampir 2 kali lipat dalam sedekade. HFCS kayaknya jadi bensinnya ya. Tepat sekali. Ketersediaan gula murah dalam bentuk cair kayak HFCS itu secara fundamental ngubah landscape industri minuman dan makanan olahan. Ngomongin dampaknya gula, ada beberapa studi pada hewan sih. Gimana tuh? Ya meskipun nggak bisa langsung diterapin ke manusia ya, tapi cukup kasih gambaran lah soal potensi kekuatannya. Misalnya, ada studi di Florida, tikus itu terus milih makan cheesecake yang manis banget. Padahal dia tahu bakal kena sengatan listrik kecil. Hah? Serius? Rela disetrum demi cheesecake? Iya. Terus di Princeton, tikus yang biasa dikasih diet tinggi gula, pas gulanya dihentiin, nunjukin gejala mirip putus obat gitu. Giginya gemeletuk, cemas. Waduh. Sekali lagi ya, ini studi hewan. Kita mesti hati-hati narik kesimpulan ke perilaku manusia. Tapi ini nunjukin betapa kuatnya daya tarik gula itu, ya, di level biologis. Iya sih, studi hewan terbatas, tapi gambaran tikus kecanduan cheesecake sampai rela disetrum itu agak bikin ngeri juga ya mikirin dampaknya ke pilihan kita. Nah, buat paham lebih dalam soal preferensi manis ini, apalagi gimana industri manfaatinnya, ada satu lembaga riset nih yang namanya sering muncul. Apa tuh? Monell Chemical Senses Center di Philadelphia. Gedungnya sih biasa aja mungkin, tapi ada patung di depannya, namanya Eddie. Muka gede gitu, fokusnya ke hidung sama mulut. Jelas banget kan fokus mereka apa? Ah, Monel. Iya, iya. Mereka ini emang unik ya. Dan posisinya bisa dibilang dilematis. Mereka pusat riset independen terkemuka dunia buat indera kimia. Tapi, Tapi apa? sebagian besar dananya itu datang dari industri makanan dan minuman. Perusahaan-perusahaan yang produknya justru sering jadi, subjek kekhawatiran soal kesehatan. Jadi ada semacam ketegangan gitu di dalamnya. Konflik kepentingan dong ya? Potensinya ada. Mereka lakuin riset dasar yang penting. Tapi di sisi lain, yaitu beberapa ilmuwan di Monell sendiri juga secara terbuka pernah nyuarain kekhawatiran soal gimana temuan riset, termasuk riset mereka sendiri, dipakai sama industri, terutama buat nargetin anak-anak. Wah, ketegangan ini kayaknya udah dari dulu ya. Ada riset awal Monell yang penting banget, dari Lawrence Green tahun 70-an. Dia nemuin sesuatu yang menarik. Apa tuh temuannya? Anak-anak dan juga orang Afrika Amerika dalam studinya dia, itu nunjukin preferensi yang jauh lebih tinggi buat rasa yang sangat manis, dan juga sangat asin. Oh, asin juga ya? Iya, untuk manis sama asin, tingkat preferensi anak-anak itu bisa 2 kali lipat dibanding orang dewasa. Nah, temuan soal asin yang tinggi ini langsung bikin Frito Lay tertarik. Itu kecatat di memo internal mereka tahun 1980. Wow, langsung dilirik industri ya? Tapi si Greeny sendiri gimana? Nah, Greeny sendiri nggak berhenti di situ. Dia nanya lebih dalam. Pertanyaan fundamental, preferensi super tinggi pada anak-anak ini murni bawaan lahir, warisan evolusi buat nyari kalori gitu? Atau zaman-zaman ini hasil dari pembelajaran, learn behavior gitu, akibat paparan terus-terusan sama produk makanan olahan yang penuh gula dan garam dari kecil banget? Jadi dipengaruhi lingkungan ya? Itu pertanyaan krusial yang masih menggantung. Apa kita emang lahir suka manis banget gitu, atau kita diajarin sama lingkungan makanan kita buat suka? Batasnya jadi kabur banget ya. Nah itu dia, batas antara bawaan sama lingkungan ini jadi kabur. Pertanyaan fundamental itu soal bawaan versus lingkungan langsung bawa kita ke inti cara kerja industri makanan. Konsep bliss point, titik kenikmatan. Ini bukan istilah keren doang ya, tapi konsep terukur yang penting banget buat mereka. Bisa dijelasin dikit bliss point itu apa? Tentu, bliss point itu, gampangnya, tingkat konsentrasi paling pas dari suatu bahan, biasanya gula, garam, atau lemak dalam makanan. Di tingkat itu, kenikmatan sensoris yang dirasain konsumen itu mencapai puncaknya. Paling enak gitu ya? Iya, paling pas enaknya. Kalau terlalu dikit, ya hambar, kurang nendang. Kalau kebanyakan, bisa jadi terlalu enek atau nggak enak pokoknya. Nah, nemuin titik puncak kenikmatan ini, kunci biar konsumen balik lagi, beli lagi. Jadi ini properti produk yang bisa dihitung ya? Banget. Buat industri, bliss point ini bukan konsep abstrak. Bisa dihitung, direkayasa, dioptimalkan. Biar daya tariknya maksimal, jualannya juga maksimal. Mau itu saus tomat, yogurt, sereal, bahkan roti tawar sekalipun.
Bisa dihitung. Ini menarik. Ada peneliti Monel, Julie Manella, dia nunjukin gimana bliss point ini bisa diukur spesifik ke anak-anak. Dia bikin eksperimen sama anak perempuan 6 tahun, namanya Tatiana Gray. Gimana caranya? Metodenya bukan nanya langsung, kamu suka yang mana? Tapi pakai teknik namanya tes perbandingan berpasangan. Paired comparison. Jadi Tatiana dikasih 2 sampel puding vanila, tingkat manisnya beda dikit. Terus dia diminta nunjuk mana yang lebih dia suka. Oh, dibandingin gitu ya? Iya, diulang terus berkali-kali pakai pasangan sampel yang beda, sampai preferensi puncaknya itu kepetakan. Kenapa harus ribet itu sih? Kenapa nggak tanya langsung aja? Nah, karena anak kecil, apalagi umur segitu ya, seringnya ngasih jawaban yang menurut mereka benar atau nyenengin orang dewasa. Oh, biar dipuji gitu ya. Mungkin, kalau ditanya langsung, suka brokoli atau kue, bisa aja jawab brokoli biar dipuji, padahal dalam hati pengennya kue. Nah, metode perbandingan pasangan ini ngurangin bias sosial itu. Mencoba nangkap respon sensoris yang lebih murni ke rasa manisnya. Cara yang lebih objektif lah, buat tahu apa yang benar-benar disukai lidah sama otaknya. Oke. Jadi dengan metode itu, si Tatiana ini pasti nunjukin preferensi yang jauh lebih manis dong ya dari orang dewasa. Seberapa jauh bedanya? Betul, dan angkanya lumayan bikin kaget. Hasil tes Tatiana itu nunjukin bliss point-nya buat rasa manis di puding itu sekitar 24% kandungan gula. 24%. Iya, angka ini kira-kira 2 kali lipat lebih tinggi dibanding tingkat manis yang biasanya disukai orang dewasa buat produk sejenis. Dan yang lebih menarik lagi nih, Apa tuh? menurut Manella, angka 24% itu sebenarnya masih tergolong rendah loh buat anak-anak seusianya. Beberapa anak di studi lain ada yang bliss point-nya sampai 36% gula. 36%. Gila, manis banget itu. Iya. Dan preferensi yang lebih tinggi ke rasa manis pada anak-anak ini kayaknya fenomena universal. Ditemuin di berbagai budaya. Wow. Dan preferensi Tatiana yang 24% itu, katanya cocok banget ya sama serial favoritnya waktu itu, Cinnamon Crunch, yang gulanya emang segitu. Persis. Itu kayak bukti nyata gimana produk yang emang ditargetin buat anak-anak itu dirancang buat nebak bliss point mereka yang emang secara alami lebih tinggi. Ini dia nih, jadi nyambung ya? Iya. Nah, disinilah letak kekhawatiran utamanya para peneliti kayak Manella. Produk-produk ini kan nggak cuma ngasih kalori ya. Dengan ngebombardir anak-anak pakai tingkat manis setinggi itu dari kecil, industri mungkin nggak cuma menuhin preferensi alami, tapi juga ngebentuk dan nguatin preferensi itu. Yang bisa jadi dampaknya jangka panjang ke kebiasaan makan, kesehatan mereka. Ini udah bukan soal rasa enak doang, tapi soal potensi konsekuensi kesehatan di masa depan. Menyadari betapa kuatnya konsep bliss point ini, industri makanan jelas nggak tinggal diam dong ya. Perusahaan gede kayak General Foods, Kellogg, General Mills, itu bahkan bikin komite bareng, namanya Flavor Benefits Committee. Komite manfaat rasa gitu ya? Kurang lebih, tujuannya buat danain riset, termasuk minta Monel buat ngasilin data yang bisa ngelawan persepsi negatif publik yang waktu itu mulai muncul. Misalnya, anggapan gula bikin hiperaktif, atau perisa buatan bikin makan berlebih. Jadi cari pembenaran gitu. Mereka sih bilangnya mau nonjolin manfaat nutrisi dari gula dan aditif lain. Tapi ironisnya, beberapa temuan riset Monel malah ngasih hasil yang mungkin nggak sepenuhnya diharapkan industri. Salah satu temuan kuncinya buat bikin produk yang benar-benar memikat, bikin ketagihan gitu. Highly palatable atau crave ya istilahnya. Iya, rasa manis aja seringnya nggak cukup. Kombinasi sinergis antara gula, lemak, dan garam, nah itu yang paling efektif ngerangsang pusat penghargaan di otak dan dorong konsumsi berlebih. 3 serangkai maut ya, gula, lemak, garang. Bisa dibilang gitu. Ya meskipun produk kayak soda, nunjukin fokus ke gula aja udah bisa efektif banget ya. Tapi buat banyak makanan olahan lain, kombinasi ketiganya itu kunci utama. Julie Manella dari Monel itu bahkan pernah cerita ya, dia frustrasi lihat gimana rasa manis jadi normal banget, nyebar kemana-mana bahkan ke makanan yang harusnya nggak manis. Kutipannya tajam banget, udah nggak ada lagi toleransi buat makanan yang nggak manis. Wah, Kayak langit-langit mulut kita udah dilatih ulang gitu buat ngarepin manis di mana-mana. tentu aja. Industri punya pembelaan mereka dong. Di pertemuan penting American Heart Association, AHA, itu tahun 2010. Waktu itu lagi bahas rekomendasi pembatasan gula tambahan. Terus gimana? Ya, perwakilan dari industri permen, sereal, roti,
pada ngasih argumen tandingan. Mereka nekenin peran fungsional gula selain rasa manis. Kayak bikin tekstur kue, bikin sereal renyah, bantu fermentasi roti, bahkan ngasih warna coklat yang menarik lewat reaksi Maillard itu. Oh, reaksi kimia yang bikin roti panggang coklat itu ya? Nah, itu dia. Terus mereka juga seringnya coba ngalihin fokus kesalahan ke lemak. Strategi defleksi klasik lah. Lempar tanggung jawab ya. Nah, di tengah tarik-menarik ini semua, ada sosok konsultan yang kerjanya di belakang layar buat merek-merek gede. Campbell Soup, Kraft, PepsiCo, termasuk Dr. Pepper. Namanya Howard Moskowitz. Moskowitz ya, pernah dengar namanya? Dia bukan cuma ahli rasa biasa, tapi pakar optimasi produk. Seorang matematikawan, PhD-nya psikologi eksperimental dari Harvard. Misinya, nemuin formula matematis paling pas buat bliss point garam, gula, lemak. Buat bikin produk yang bikin crave, keinginan kuat yang susah ditolak. Metodenya Moskowitz ini sangat terstruktur ya, berbasis data banget. Dia nggak ngandelin intuisi foodie-nya gitu, malah sebaliknya. Gimana tuh? Dia bakal bikin puluhan, kadang ratusan variasi produk. Beda komposisi bahannya dikit banget, tapi terukur. Variasi-variasi ini dites ke panel konsumen biasa, jumlahnya banyak. Terus datanya diapain? Data preferensi yang kekumpul ribuan titik data itu dimasukin ke model komputer. Dia pakai analisis statistik canggih kayak conjoint analysis. Itu cara buat metain secara matematis, gimana konsumen secara nggak sadar nimbang-nimbang elemen sensori pas milih produk, buat nemuin formula optimal. Pendekatannya engineering banget. Dia pernah bilang, saya bisa meracik produk baru secara matematis. Wah, canggih banget ya. Contoh paling terkenalnya itu pengembangan cherry vanilla Dr. Pepper. Tujuannya waktu itu spesifik, bukan ngerebut konsumen Coke atau Pepsi, tapi bikin konsumen Dr. Pepper yang udah loyal itu beli lebih banyak lagi Dr. Pepper. Jadi, beli varian baru itu selain yang reguler ya? Betul. Buat proyek ini, Moskowitz nguji 61 formulasi beda. Ada versi reguler, ada diet, melibatkan 3.904 sesi pencicipan individual. Detail banget kan? 3.000 lebih sesi. Luar biasa. Hasilnya? Sukses besar varian barunya. Nah, dari kerjaan kayak gini nih, Moskowitz nemuin sesuatu yang penting banget dan nguntungin banget soal bliss point. Dia sadar, puncak kenikmatan itu seringnya bukan satu titik sempit, tapi sebuah rentang, kayak plato gitu, di puncak kurva U terbalik. Maksudnya gimana tuh rentang? Artinya, ada beberapa variasi formula yang ngasih tingkat kenikmatan maksimal yang kurang lebih sama aja. Nah, implikasi finansialnya gede banget. Perusahaan bisa milih formula di rentang plato itu yang pakai bahan paling mahal, misalnya sirup perisa di kasus Dr. Pepper, jumlahnya dikit, lebih rendah. Tanpa ngurangin kepuasan konsumen. Tanpa benar-benar ngurangin kepuasan konsumen yang terukur. Pengurangan kecil per produk dikali volume produksi jutaan unit. Wah, hemat biayanya signifikan banget. Ini optimasi biaya yang dibungkus sebagai pencarian rasa sempurna. Cerdik ya? Cerdik sekaligus agak licik ya mungkin kedengarannya. Nah, selain optimasi modern ala Moskowitz ini, sejarah industri makanan juga penuh contoh gimana preferensi dasar kerasa manis dieksploitasi, terutama yang nargetin anak-anak. Lihat aja sereal sarapan deh. Oh iya, sereal. Awalnya kan sereal kayak Kellogg's itu makanan sehat, cenderung nggak manis. Si John Harvey Kellogg sendiri kan anti banget sama tambahan gula. Tapi semua berubah drastis tahun 1949. Pesaingnya, Post, ngeluarin sereal yang dilapis gula, kayak Sugar Crisp gitu. Anak-anak langsung suka dong ya? Banget, penjualan langsung meroket. Iya, itu titik baliknya. General Foods, induknya Post waktu itu, lihat suksesnya sereal manis ini. Tapi mereka sadar masih kalah jauh sama Kellogg's dan General Mills soal dominasi pasar sereal keseluruhan. Jadi daripada ngejar langsung di sereal yang udah rame, mereka cari jalan lain. alternatif, yang sama-sama cepet, gampang disajiin, dan yang penting disukain banget sama anak-anak. Nah, disinilah cerita Tang dimulai. Tang. Minuman serbuk orennya itu ya. Ini contoh klasik rekayasa produk nih. Ada ilmuwan pangan di General Foods, Al Clausi. Dia dikasih tugas ambisius, bikin minuman sarapan instan pengganti jus jeruk segar. Tantangannya apa? Tantangan teknis utamanya, pas mereka coba nambahin macam-macam vitamin mineral biar nutrisinya mirip jus jeruk, hasilnya malah pahit, rasa logam gitu. Nggak enak. Solusinya malah datang dari marketing.
Dari marketing, gimana tuh? Ada eksekutif namanya Howard Blomqvist. Dia bilang konsumen itu paling ngasosiasiin jus jeruk sama vitamin C. Udah fokus aja fortifikasi vitamin C, lupakan vitamin mineral lain yang rusak rasa. Jadi simplifikasi gitu ya? Betul. Hasilnya, lahirlah Tang tahun 1958, produk yang isinya ya campuran bubuk perisai jeruk sintetis, pewarna, dan gula. Banyak banget gulanya. Sukses besar kan Tang ini, kenapa bisa sesukses itu ya? Ya, sukses fenomenal. Ada beberapa faktor kunci. Pertama, jelas. Kenyamanan. Iklannya bilang hal paling membahagiakan yang pernah terjadi pada sarapan. Kedua, nah ini nyambung ke Bliss Point tadi. Gimana hubungannya? Tingkat manisnya bisa diatur sendiri sama konsumen. Mau lebih manis, tinggal tambahin bubuk Tangnya. Ini ngasih kontrol ilusi ke konsumen, tapi sekaligus mastiin produknya bisa nyampe ke Bliss Point masing-masing orang. Oh, jadi bisa di-setel sendiri manisnya. Iya. Dan bukti nyata penyesuaian Bliss Point sama perusahaan kelihatan di strategi pemasaran globalnya Tang. Tingkat manisnya sengaja dibedain buat pasar beda-beda. Lebih manis di China sama Amerika Latin misalnya dibanding di Amerika Utara. Buatnya sesuaiin sama preferensi rasa lokal. Disesuaikan sama selera pasar ya. Hasilnya, produk rekayasa kimia dan gula ini jualannya global sekitar 500 juta dolar setahun. Luar biasa kan? 500 juta dolar dari minuman serbuk gula berperisa. Wow. Jadi dari penelusuran kita hari ini, kelihatan banget ya polanya biologi dasar kita, terutama kecenderungan kuat anak-anak rasa manis, itu dipelajari intensif, terus dimanfaatin secara sistematis sama industri makanan. Sistematis ya? Iya. Prosesnya melibatkan riset mendalam kayak di Monell, pakai konsep terukur kayak Bliss Point, rekayasa produk canggih dari pakar kayak Moskowitz, sama strategi marketing cerdik kayak cerita sereal manis dan Tang tadi. Semua ini ujung-ujungnya buat dorong konsumsi berulang, maksimalin penjualan. Jadi, apa artinya semua ini bagi Anda, pendengar kami? Ini menimbulkan pertanyaan penting. Setelah kita sadar nih, gimana preferensi rasa kita yang kebentuk kuat dari kecil itu bisa diprogram atau setidaknya dipengaruhi banget sama desain produk yang sengaja nargetin biologi anak, gimana kesadaran baru ini bisa ngubah cara Anda mandang lorong supermarket atau milih makanan buat diri sendiri dan keluarga. Lebih jauh lagi, mungkin nggak sih buat kita secara sadar mengkalibrasi ulang preferensi rasa yang mungkin udah kebentuk sama paparan bertahun-tahun produk rekayasa ini? Pertanyaan bagus itu, mungkin nggak ya? Dan kalau mungkin, gimana caranya? Di tengah lingkungan makanan yang kayaknya dirancang buat terus mancing Bliss Point kita. Ini refleksi soal sejauh mana sih kita punya kendali sebagai konsumen pas berhadapan sama strategi industri yang canggih banget, meresap, dan sering nggak kelihatan ini. Memahami mekanisme yang bekerja di balik layar ini, seperti yang udah kita diskusikan ya, itu langkah awal yang krusial banget, supaya kita bisa bikin pilihan yang lebih berkesadaran. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam penelusuran mendalam kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.